Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dismo Katiandago. Saya merupakan dosen program studi Diploma 4 Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Manado. Saya merupakan dosen bidang ilmu epidemiologi. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah epidemiologi, epidemiologi lingkungan, penanggulangan penyakit menular, klinik sanitasi, manajemen kedaruratan dan bencana, sanitasi berbasis total berbasis masyarakat, dan analisis dampak kesehatan lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridrama Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dan saat ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah epidemiologi. Mata kuliah ini diberikan sebagai mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah itu, yang pertama, memahami pengertian epidemiologi. CPL kedua, menjelaskan sejarah perkembangan epidemiologi, tujuan epidemiologi, ruang lingkup epidemiologi, dan level epidemiologi. CPL ketiga, menjelaskan triangle atau segitiga epidemiologi, interaksi host, agent, dan lingkungan, serta konsep penyebab tunggal dan ganda. CPL keempat, yaitu memahami dan melakukan praktik pengukuran di lapangan. CPL kelima, yaitu menjelaskan jaring-jaring penyakit dan konsep penyebab penyakit. CPL ke-6 menjelaskan riwayat alamiah penyakit dan fase-fase riwayat alamiah penyakit. CPL ke-7 yaitu mampu menjelaskan ukuran epidemiologi, incident rate, attack rate, dan second attack rate. CPL ke-8 yaitu kegiatan klinik sanitasi di dalam puskesmas dan di luar puskesmas. CPL ke-9 yaitu survei klinik sanitasi rumah tinggal, dan CPL ke-10 yaitu faktor-faktor penyebab penyakit berbasis lingkungan. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan mata kuliah epidemiologi, yaitu mata kuliah ini memberikan pembekalan teori epidemiologi untuk memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dibutuhkan individu, kelompok, dan masyarakat. Materi pembelajaran mata kuliah epidemiologi yaitu yang pertama, definisi epidemiologi, yang kedua, sejarah perkembangan epidemiologi, tujuan epidemiologi, ruang lingkup epidemiologi, dan level epidemiologi. Yang ketiga, triangle atau segitiga epidemiologi, interaksi host, agent, dan lingkungan, serta konsep penyebab tunggal dan ganda. Keempat, jaring-jaring penyebab penyakit dan konsep penyebab penyakit. Yang kelima, riwayat alamiah penyakit dan fase riwayat alamiah penyakit. Kemudian yang keenam yaitu ukuran epidemiologi. Ini dibagi ke dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan keenam incident rate, attack rate, second attack rate, dan pertemuan ketujuh yaitu ukuran-ukuran epidemiologi meliputi prevalency rate yang terbagi dari dua, yaitu point prevalency rate dan period prevalency rate. Pertemuan ke-8 tentang standarisasi, ke-9 tentang screening penyakit, ke-10 teori simpul dibagi ke dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan ke-10 simpul 1 dan simpul 2, dan teori pertemuan ke-11 yaitu simpul 3 dan simpul 4. Kemudian pertemuan ke-12 membuat kuesioner menggunakan program EpiInfo. Kemudian yang ke-13 program EpiInfo yaitu fasilitas cek, fasilitas merger, dan entry data. Pertemuan ke-14 yaitu entry data dengan program EPI dan info dan program SPSS. Adapun praktik yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah ini adalah teknik DAI, yaitu Delivery, Introduction, dan Assessment. Teknik delivery dilakukan saat memberikan materi baik secara luring di kelas ataupun di lapangan dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Teknik introduction dilakukan dengan cara berinteraksi dengan mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pendapat, pertanyaan, ataupun meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan, dan berdiskusi serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan simulasi. Untuk proses asesmen dilakukan sesuai dengan panduan akademik, yaitu untuk penilaian terdiri dari penilaian tugas, kuis, hasil ujian tengah semester, dan hasil ujian akhir semester. Untuk penilaian UTS maupun UAS
terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena mata kuliah terbagi atas dua, yaitu mata kuliah teori dan praktik, maka pembagianlah sebagai berikut. Untuk teori, kehadiran minimal dari mahasiswa itu 80%, dengan pembagian tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%, dengan sikap yaitu 15%, pengetahuan 60%, keterampilan 25%, dengan total semuanya 100%. Untuk mata kuliah praktikum, yaitu kehadiran mahasiswa wajib 100%, dengan pembagian tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%, dengan total 100%. Baiklah, pada saat ini saya akan menampilkan proses pembelajaran teori mata kuliah epidemiologi pertemuan kelima dengan topik riwayat alamiah penyakit dan fase-fase riwayat alamiah penyakit. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik mahasiswa, kita akan mengikuti perkuliahan mata kuliah epidemiologi. Tapi sebelum kita mulaikan perkuliahan, kita alangkah baiknya berdoa. Dan Bapak mohon seorang memimpin doa. Oke, silakan. Tuhan, saya akan berdoa kepada yang kepercayaan saya kepercayaan yang telah bersama. Doa mulai Tuhan, sebentar lagi kami akan melayani kami, Tuhan, untuk kami sampai selesai dengan baik. Semoga Tuhan Amin. Jadi adik-adik mahasiswa, kita sudah selesai berdoa. Kita akan memulaikan perkuliahan, khususnya pada hari ini Bapak akan membahas tentang pertemuan kelima. Pertemuan kelima materi mata kuliah epidemiologi, yaitu dengan topik riwayat alamiah perjalanan penyakit. Nah, kalau kita belajar tentang riwayat alamiah perjalanan penyakit, ini kita menyamakan persepsi dulu tentang definisi sehat dan sakit. Ya, definisi sehat dan sakit. Bapak mau tanya, siapa yang tahu definisi konsep sehat dari WHO? Siapa bisa? Ada di belakang ada? Yang depan sini ada? Rizky? Boleh? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Izin menjawab. Jadi pengertian sehat menurut WHO itu adalah keadaan meliputi kesehatan badan, rohani, mental, dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas penyakit, cacat, kelemahan sehingga dapat hidup produktif secara sosial. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Rizky. Ya, jadi sehat menurut WHO itu melihat dari keseluruhan, apakah dari tubuh, kemudian secara sosial, ekonomi. Jadi kalau tubuh dilihat dari perubahan mekanisme dalam tubuh, itu memang betul sakit. Tapi secara sosial, yaitu hubungan antara kita dengan teman-teman yang lain. Apa kalau misalnya kalian mau ada iri hati, dan itu termasuk sehat sakit secara sosial. Kemudian ekonomi. Ini mahasiswa kebanyakan kalau akhir bulan kantongnya udah mulai menipis. Nah, itu berarti secara konsep sehat berarti itu tidak sehat. Sakit yaitu kantongnya menipis. Nah, oke, itu menurut WHO, betul ya? Nah, sekarang mau tanya, kalau definisi sehat menurut Kemenkes, siapa bisa? Oke, silakan Fiona. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Definisi sehat menurut Kemenkes yaitu keadaan sehat secara fisik, spiritual, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Fiona. Jadi, ada mahasiswa, antara konsep sehat antara WHO dengan
Kementerian Kesehatan itu merupakan satu kesatuan, kelengkapan, sehingga kita dari segi epidemiologi akan mengetahui bagaimana kita menanggulangi suatu kasus penyakit di dalam konteks masyarakat itu ya, dalam konteks masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang untuk riwayat perjalanan penyakit ini terdapat 4 fase ya. Fase pertama yaitu fase rentan, kemudian fase kedua yaitu fase presitomatik. Fase ketiga yaitu fase klinik dan yang keempat terminal. Nah, semua penyakit ya, Bapak mau menginformasikan bahwa semua penyakit itu mempunyai tahapan-tahapan yang berbeda. Apakah dia penyakit berbasis lingkungan ataupun apakah dia penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Nah, ini fase-fase rentan ini dalam arti gini. Kita sebagai manusia ya di masyarakat mempunyai kalau fase rentan kita rentan terhadap satu penyakit. Ya, terhadap semua penyakit kita rentan. Dalam arti gini. Kapan saja kita akan kena penyakit. Kapan saja. Itu disebut sebagai fase rentan. Kemudian fase presitomatik ini adalah fase di mana salah satu gejala muncul dari penyakit itu sendiri. Misalnya, Bapak ini demam, Bapak demam. Nah, menurut fase presitomatik itu di mana akan muncul gejala yang pertama, demam, kemudian pilek. Berarti dia menuju ke penyakit apa nanti, ya? Demam, pilek itu secara umum belum menampakkan secara penyakit secara khusus. Nanti di fase klinik, oh ternyata dia malaria. Ya kan? Setelah pemeriksaan pengambilan sampel darah misalnya. Kemudian setelah fase terminal, orang itu sudah tinggal di rumah sakit. Karena gejala-gejala kliniknya sudah nampak. Oke, sekarang dari penjelasan ini siapa yang ada pertanyaan? Oke, silakan. Bapak izin bertanya, bagaimana mekanisme perjalanan riwayat rentan mengenai penyakit diare? Oke, kalau diare ya. Jadi kita fokus ke diare. Ada mahasiswa. Tadi Bapak jelaskan pertama bahwa setiap penyakit mempunyai fase yang berbeda. Tapi tidak akan jauh dari yang namanya 4 fase ini. Fase rentan, presitomatik, klinik, dan fase terminal. Untuk diare, gejala pertama ini fase rentan ya. Fase rentan, kita semua rentan terhadap penyakit diare. Bapak mau tanya, faktor risiko penyakit diare apa saja? Yang dapat menyebabkan penyakit diare apa-apa saja? Ya? Pola makan, minuman, kemudian kalau secara kesehatan lingkungan, tidak mencuci tangan dengan baik dan benar, dan seterusnya. Oke? Nah, ini rentan. Kalau kita misalnya makan tidak teratur, ya, ada kan aduh asam lambung. Orang kalau asam lambung berarti diare. Jadi rentannya dalam faktor risiko apa yang menyebabkan sehingga orang mendapat penyakit diare, ya, rentan. Kemudian kalau kita menuju ke presitomatik, nyeri perut, ya kan, melilit. Kemudian gejalanya apa lagi? Diabetes tidak lancar, ya, encer, berarti sudah menunjukkan ke presitomatik. Fase klinik dia sudah mulai, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian dia sering buang air besar dengan durasi yang begitu panjang. Kemudian setelah terminal, sudah dokter bilang, Bapak Ibu menderita penyakit diare. Itu ya? Boleh paham? Oke. Ada lain pertanyaan? Oke, silakan. Bapak, bagaimana fase rentan riwayat perjalanan penyakit malaria? Malaria, oke. Bapak mau tanya, kalau malaria disebabkan dari apa? Plasmodium. Ada berapa jenis plasmodium? 4, apa-apa saja, coba. Falciparum, ovale, apalagi? Malariae dengan malaria tersiana. Ada yang perkembangan sekarang mix, ya, mix antara falciparum dengan malariae. Nah, bagaimana gejala klinik atau fase rentannya? Itu malaria disebabkan oleh apa? Digigit oleh vektor-vektornya adalah nyamuk apa? Anopheles. Nah, rentannya di mana? Kalau tadi Bapak sudah pembukaan. Kalau misalnya fase rentan terhadap penyakit malaria, yaitu gejalanya adalah
panas dan menggigil. Ini belum menunjukkan gejala klinik. Kenapa? Panas menggigil ini tidak hanya malaria punya. Orang demam bisa, orang demam berdarah juga iya. Nanti akan ketahuan pada waktu fase presimptomatik. Gejala sudah mulai nampak. Dia mulai panas, demam, ya kan? Setelah itu gejala klinisnya apa? Setelah pemeriksaan sampel darah. Ya. Oh, ternyata malaria. Sehingga untuk fase terminalnya orang yang menderita malaria itu harus berobat ke dokter atau dirawat di rumah sakit. Paham? Paham ya? Oke. Selanjutnya, nanti minggu depan ada tugas masing-masing nanti buat dalam bentuk kelompok ya. Nanti ketua kelompok Rizky ya berbagi ke 4 kelompok untuk tugas mata kuliah materi riwayat ilmiah perjalanan penyakit dengan kasus TBC. Rizky silakan catat ya, pakai ya. Boleh catat juga penyakit TBC. Bagaimana 4 fase ini ya untuk penyakit TBC. Kemudian demam berdarah, TBC, demam berdarah. Kemudian penyakit apa lagi ya? ISPA. Dan yang terakhir HIV/AIDS. Oke, itu. Itu minggu depan ya. Oke. Selanjutnya nah, saudara-saudara ini riset lingkup epidemiologi. Jadi epidemiologi ini kita akan lingkup risetnya adalah etiologi, prognosis, dan intervensi. Etiologi itu adalah kita melihat bagaimana etiologi dari satu kasus penyakit, ya. Apakah dia penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Kemudian prognosis akan melihat bagaimana gejala-gejala dari setiap penyakit itu. Orang kalau hipertensi, gejalanya apa? Sakit kepala, ya kan? Sakit kepala, susah tidur. Kemudian setelah kontrol darah, darahnya antara sistol dan diastolnya lebih dari normal. Kalau misalnya penyakit menular, kalau misalnya ISPA, prosesnya apa? Yaitu orang batuk, kemudian apalagi membuang dahak, apakah dia ISPA atau apakah dia TBC? Nah, itu yang harus diperiksa lebih lanjut. Kemudian intervensi, kita akan memberikan intervensi kepada setiap masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat. Ini kita belajar lingkupnya masyarakat ya, tidak perorangan. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke. Nah, ini yang paling terakhir. Jadi saudara-saudara, untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, masing-masing penyakit, apakah dia penyakit menular, apakah dia penyakit tidak menular, apakah dia penyakit berbasis lingkungan, mempunyai tindakan pencegahan dan penanggulangan yang berbeda. Sekali lagi, mempunyai tindakan pencegahan dan penanggulangan yang berbeda. Siapa yang bisa menyebutkan ada 3 jenis pencegahan penyakit? Oke, Radit, silakan. Pencegahan yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga pencegahan tersier. Oke, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Menurut saudara, pencegahan primer itu bagaimana? Pencegahan primer. Apa? Memodifikasi penyebaran determinan penyakit di populasi. Oke, jadi primer atau pencegahan tingkat pertama yaitu kita memodifikasi, mengurangi resiko terhadap kejadian penyakit, ya, itu memodifikasi. Kemudian pencegahan sekunder yang kedua, bisa? Silakan. Nah, pencegahan tingkat kedua yaitu mendeteksi. Jadi kita mencari, men-screening. Jadi
Besok-besok Anda sebagai tenaga sanitasi lingkungan di puskesmas, itu pekerjaan kita salah satunya adalah kita men-screening setiap penyakit. Supaya tidak terjadi penyakit yang lebih parah. Kemudian pencegahan tingkat ketiga, Rizky? Pengobatan dan rehabilitasi. Jadi, kalau sudah pengobatan dan rehabilitasi itu bukan ranah kita. Ranah counseling pada pencegahan tingkat pertama dan tingkat kedua. Ya, itu counseling. Untuk tingkat ketiga, pengobatan rehabilitasi itu sudah perawat, dokter, itu sudah di rumah sakit. Oke? Paham? Nah, contoh tadi, diare. Bagaimana pencegahan terhadap penyakit diare? Pencegahan tingkat pertama, yaitu kalau penyakit diare kita akan memodifikasi lingkungan. Bagaimana modifikasi lingkungan? Yaitu pengolahan airnya harus betul, pengolahan sampahnya harus betul, ada pembuangan air limbah setiap rumah tangga, jambannya harus sehat, di jamban itu harus ada air pembersihan cukup, kemudian septic tanknya harus kedap air, tertutup rapat dan tidak mudah mengontaminasi sumber air bersih, misalnya sumur, kemudian tidak menjadi sumber perkembangbiakan vektor sebagai pembawa penyakit. Itu pencegahan tingkat pertama, memodifikasi. Kedua, apa tingkat kedua? Yaitu kita kalau misalnya memasak, bahan makan cuci harus bersih, setiap ibu harus menyusui itu tangannya harus bersih, kemudian mencuci tangan sebelum makan, itu pencegahan tingkat kedua. Supaya tidak terjadi penyakit diare. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi materi kita hari ini untuk pertemuan kelima sudah selesai. Jadi tugas minggu depan tadi ya, yang 4 kelompok, sebelum kita masuk perkuliahan materi ke-6, Bapak akan mau tanya tentang tugas itu, kemudian dikumpul tugasnya minggu depan. Kumpulnya melalui siakat semua ya. Jadi silakan masukkan di siakat, paling lambat hari Kamis, hari Rabu, jam 00 Bapak akan periksa. Semua masuk di siakat ya tugasnya. Tapi Bapak mau evaluasi, apa paham enggak terhadap fase riwayat perjalanan penyakit, yang 4 fase tadi, untuk masing-masing kelompok. Oke? Oke, jadi demikian perkuliahan pada saat ini. Nanti kita bertemu minggu depan. Semoga adik-adik mahasiswa semua sukses menggapai masa depan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke.